Oke, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan menjelaskan materi mengenai grup permutasi. Nah, apa saja yang akan kita bahas yaitu grup permutasi dan sifat-sifat dari grup permutasi. Pengertian dari grup permutasi. Permutasi dari himpunan A adalah fungsi dari A ke A yang one to one atau onto kita sebut sebagai grup permutasi dari himpunan A adalah himpunan permutasi dari A yang membentuk grup di bawah komposisi fungsi. Meskipun grup permutasi dari setiap himpunan terkosong A dari objek ada, kita akan fokus pada kasus di mana A berhingga selanjutnya kita ambil A menjadi suatu dalam bentuk 1, 2, 3, seterusnya sampai N untuk beberapa bilangan bulat positif. N tidak seperti dalam kalkulus, di mana sebagian besar fungsi didefinisikan pada himpunan tak terbatas dan diberikan oleh rumus dalam aljabar permutasi himpunan hingga biasanya diberikan oleh eksplisit daftar setiap elemen domain dan fungsinya yang sesuai nilai. Misalkan kita mendefinisikan alfa dari himpunan 1, 2, 3, dan 4 dengan menentukan A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 1, dan A4 sama dengan 4. Maka cara yang mudah untuk menyatakan relasi adalah menulis dalam bentuk himpunan seperti gambar ini. Gambar yang ini. Di sini A, J ditempatkan di bawah untuk J untuk setiap J. Demikian pula permutasi dari beta dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang diberikan oleh B15, B2 itu 3, B31, B4, 6, B52, dan B6 itu 4. Maka yang tadi itu kan B1 itu 5, B2 itu 3, B3 itu 1, dan seterusnya sampai B6 itu kan 4 yang ini. Komposisi permutasi yang dinyatakan dalam notasi himpunan dilakukan dari kanan ke kiri, kemudian dari atas ke bawah. Lalu dari atas ke bawah itu misalnya kayak contoh kita punya theta 1, 2, 3, 4, 5, terus yang bawahnya 2, 4, 3, 5, 1, dan gamma 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 1, 2, 3. Kemudian gamma dikalikan dengan theta, itu 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini dikalikan dengan yang berarti yang kirinya ini yang 5 dulu ya, dari 5, 1, 2, 3 ke 2, 1, 4, 3, 5. Nah, cara ngalinya gimana? Ini lihat. 1 ke 2, lalu 2 ke 4. Maka tulis 1 ke 4. Terus di sini 2 ke 4, 4 ke 2. Maka di sini tulis 2 ke 2. 3 ke 3, di sini 3 ke 1, maka tulis 3 ke 1. 4 ke 5, 5-nya ke 3, maka 4 ke 3. Terus 5 ke 1, 1 ke 5, ke 5 ke 5, atau kayak gini. Intinya 1 ini ke 2, 2 berarti ke 4 yang sini. Terus 2 ke 4, 4 ke 2 berarti yang ke sini, dan seterusnya. Di sebelah kanan kita memiliki 4 di bawah 1, ya. Terus sehingga ya dikali gamma mengirim 1 ke 4, sisa dari baris bawah. Gamma diperoleh dalam A modus serupa. Notasi siklus perputaran. Adanya notasi lain yang biasa digunakan untuk menentukan permutasi. Notasi yang dimaksud adalah notasi siklus atau perputaran. Notasi ini pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan besar Prancis Cauchy pada tahun 1815. Notasi siklus memiliki keunggulan teoritis bahwa sifat-sifat penting tertentu dari permutasi dapat dengan mudah ditentukan ketika notasi siklus digunakan.
Sebagai ilustrasi notasi siklus, mari kita perhatikan bahwa permutasi dari alfa itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 4, 5, 6, 3. Maka bisa kita lihat yaitu 1 ke 2, 2-nya lagi ke 1 gitu. Terus 3 ke 4, 4 ke 6, 6 balik lagi ke 3, dan 5 itu ya udah 5 ke 5 doang. Meskipun secara matematis notasi ini banyak keunggulan, akan tetapi diagram seperti ini tidak praktis. Sebagai gantinya ada cara lain yang lebih praktis, yaitu menulis alfa 1, 2, 3, 4, 5, terus 3, 4, 6, terus 5. Itu 1, 2 dari sini, 3, 4, 6-nya itu dari sini, dan yang 5-nya itu dari sini. Teorema 3.3 permutasi. Suatu permutasi pada himpunan A adalah pemetaan dari himpunan kosong, di mana A memetakan ke A yang satu-satu, di mana himpunan kosong atau injektif pada himpunan kosong onto. Dengan kata lain, permutasi untuk A adalah fungsi satu-satu dari A pada A. Kadang juga ditulis sebagai logo simbol berikut. Untuk fungsi satu-satu himpunan kosong dari A ke B. Grup permutasi merupakan suatu permutasi dari suatu himpunan berhingga S yang tidak kosong, dinyatakan sebagai suatu pemetaan bijektif dari himpunan S pada dirinya sendiri. Sedangkan komposisi fungsi adalah operasi biner pada himpunan semua permutasi untuk himpunan A. Operasi ini disebut multiplikasi permutasi. Diambil suatu himpunan A dan theta dan T adalah permutasi untuk A, sedemikian sehingga keduanya merupakan fungsi satu-satu untuk A. Fungsi komposit dari bundaran theta ke T dengan skema sebagai gambar berikut merupakan pemetaan dari A ke A. Fungsi komposit dari theta bundaran T juga merupakan permutasi. Ditunjukkan sebagai berikut. Maka karena theta satu-satunya satu-satu, maka TA1 sama dengan TA2. Karena T11, maka A1 sama dengan A2. Karena T fungsi pada, maka untuk setiap B seelemen A ada X1 seelemen A. Sedemikian sehingga theta X sama dengan B. Dan karena T fungsi pada, maka untuk setiap X seelemen A ada X1 seelemen A. Sedemikian sehingga TX2 sama dengan X1. Demikian untuk setiap B seelemen A ada X2 seelemen A, sedemikian hingga sebagai berikut. Itu theta bundaran T fungsi pada. Jadi fungsi satu-satu pada kesimpulannya theta bundaran T merupakan permutasi untuk A. Lanjut ke sifat-sifat permutasi. Dua unsur jika A, B seelemen S berealisasi A sama dengan kongruen dengan BFI, dan hanya jika B sama dengan A pangkat FI untuk suatu bilangan bulat I, maka akan ditunjukkan bahwa relasi ini merupakan relasi ekuivalensi dalam sebagai berikut. Yaitu sifat refleksi. Untuk contohnya, simetri dari persegi S4, kita akan menghubungkan setiap pergerakan dalam D4 dengan permutasi dari penempatannya tiap 4 sudut persegi. Sebagai contoh, jika kita tandai 4 posisi sudut seperti dalam gambar di bawah, dan tetap menandai ini yang diterapkan sebagai acuan, kita dapat menggambarkan sebuah rotasi hasil permutasi. P1, 2, 3, 4 ke 2, 3, 4, 3. Setengah refleksi dengan garis mendatar sumbu horizontal menghasilkan 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3. Dua elemen ini secara umum menghasilkan grup, bahwa setiap elemen adalah kombinasi beberapa dan himpunan kosong. Jika D4 ditampilkan dengan cara ini, kita katakan bahwa D4 adalah sebuah subgrup dari S4. Terus sifatnya simetris. Jika A kongruen dengan BFI, maka B sama dengan AFI karena I bilangan bulat terdapat inverse, sehingga ini berarti B kongruen dengan AFI. Contoh grup simetris segitiga sama sisi, misalkan S3 menyatakan semua himpunan fungsi satu-satu dari 1, 2, 3 untuk himpunan itu sendiri.
Kemudian S3 dalam komposisi fungsi adalah grup dengan elemen ke-6. Ke-6 elemennya adalah sebagai berikut. Terus sifat transitif, jika A sama kongruen BFI dan B kongruen dengan C, FI berarti B sama dengan A FI dan C sama dengan BFI, di mana sama dengan A F I plus J, yang berarti A sama dengan CFI. Contoh, V 1, 2, 3, 4 dan P 1, 3 serta himpunan 0, 1, 2 bundaran 3, 4 sebagai permutasi dalam S4. Hitunglah P 1, 2, 3, 4 sebagai berikut. Terus P-nya 1, 3, maka ini sebagai berikut 1, 2, 3, 4-nya. Terus himpunan 0, 1, 2 bundaran 3, 4. Itu kita tulis dulu 1, 2, 3, 4. 1, 2, berarti kan 2, 1, 3, tetap 3, 4, tetap 4. Terus hasilnya jadi kayak gini. Sehingga Pi bundaran P bundaran himpunan 0 hasilnya sama dengan 1, 2, 3, 4 ke 1, 4, 2, 3. Dimana hasil semuanya sama dengan 2, 4, 3 kuadrat. Ini cukup sekian dari saya penjelasan tentang grup permutasi. Apabila ada kata yang kurang jelas dan salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.